Perkenalkan, nama saya Albert Bosamosir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis regresi. Yang pertama itu pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Tujuan utama dalam penggunaan analisis ini adalah untuk meramalkan atau menduga nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel lain yang diketahui melalui persamaan garis regresinya. Berkaitan dengan analisis regresi ini, setidaknya ada 4 kegiatan yang lazim dilaksanakan, yaitu yang pertama, 1. Mengadakan estimasi terhadap parameter berdasarkan data empiris. 2. Menguji berapa besar variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh variasi independen. 3. Menguji apakah estimasi parameter tersebut signifikan atau tidak. Dan keempat, melihat apakah tanda magnitude dari estimasi parameter cocok dengan teori tersebut. Tujuan regresi. Ada beberapa tujuan penggunaan analisis regresi antara lain. Yang pertama, regresi mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya suatu model hubungan yang bersifat numerik. Regresi juga dapat digunakan untuk melakukan pengendalian atau kontrol terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh. 2. Analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis statistik yang paling banyak digunakan. Analisis regresi baik yang linear maupun yang non-linear, pada kejadian sehari-hari terdapat hubungan sebab akibat yang muncul, baik yang terjadi pada bidang sains, sosial, industri, maupun bisnis. Lanjutannya yang ketiga, salah satu tujuan dalam analisis regresi adalah mengintimasi koefisien regresi dalam model regresi. Model regresi merupakan suatu cara formal untuk mendeskripsikan dua unsur penting suatu hubungan statistik, yaitu kecenderungan berubahnya variabel tak bebas secara sistematis sejalan dengan berubahnya variabel bebas dan berpencarnya titik-titik di sekitar kurva taksiran model itu. Metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi koefisien regresi yaitu metode kuadrat terkecil. Persyaratan penggunaan model regresi. Model kelayakan regresi linear berdasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, model regresi dikatakan layak jika angka signifikan pada ANOVA sebesar 0,05. 2. Prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka standar error of estimated lebih besar dari standard deviation. 3. Tidak terjadi autokorelasi. Terjadinya autokorelasi jika angka Durbin dan Watson sebesar 1 dan 3. 4. Terdapat hubungan linear antara variabel bebas X dan variabel tergantung Y. Selanjutnya, uji hipotesis dan pengambilan keputusan pada analisis regresi. Pengujian hipotesis dapat didasarkan dengan menggunakan dua hal, yaitu tingkat signifikan atau probabilitas, dan tingkat kepercayaan atau confidence interval. Didasarkan tingkat signifikan, pada umumnya orang menggunakan 0,05, kisaran tingkat signifikan mulai dari 0,01 sampai dengan 0,1. Yang dimaksud dengan tingkat signifikansia adalah probabilitas melakukan kesalahan tipe 1, yaitu kesalahan menolak hipotesis ketika hipotesis tersebut benar. Tingkat kepercayaan pada umumnya ialah sebesar 95%. Yang dimaksud dengan tingkat kepercayaan ialah tingkat di mana sebesar 95% nilai sampel akan mewakili nilai populasi di mana sampel berasal. Dalam melakukan uji hipotesis, terdapat dua hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis dan H1 hipotesis alternatif. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam uji hipotesis ialah yang pertama, untuk pengujian hipotesis kita menggunakan data sampel. 2. Dalam pengujian akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu pengujian signifikan secara statistik jika kita menolak HO dan pengujian tidak signifikan secara statistik jika kita menerima HO. Selanjutnya, analisis regresi pada SPSS. Pada analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS ada beberapa asumsi dari persyaratan yang perlu diperiksa dan diuji. Beberapa di antaranya adalah variabel bebas tidak berkorelasi dengan disturbing term nilai disturbing term sebesar 0 atau dengan simbol berikut. Jika variabel bebas lebih dari 1, maka antara variabel bebas explanatory tidak ada hubungan linear yang nyata. Model regresi dikatakan layak jika angka signifikan pada ANOVA sebesar 0,05. Prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika standar error of estimate
standard deviation koefisien regresi harus signifikan. Lanjutannya, pengujian dilakukan dengan uji IT. Koefisien regresi signifikan jika T dihitung T table nilai kritis. Model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai koefisiena determinasi. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Data harus berdistribusi normal. Data berskala interval atau rasio. Kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel merupakan variabel bebas atau variabel prediktor, sedang variabel lainnya variabel terikat, variabel respons. Penutup, untuk kesimpulannya, analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung, serta memprediksi nilai variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Dalam analisis regresi variabel, bebas berfungsi untuk menerangkan explanatory, sedangkan variabel tergantung berfungsi sebagai yang diterangkan. Dalam analisis regresi data, harus berskala interval atau rasio. Hubungan dua variabel bersifat definisi. Untuk menggunakan analisis regresi, diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ada dua macam linearitas dalam analisis regresi, yaitu linearitas dalam variabel dan linearitas dalam parameter. Yang pertama, linear dalam variabel merupakan nilai rata kondisional variabel tergantung yang merupakan fungsi linear dari variabel bebas. Sedangkan yang kedua, linear dalam parameter merupakan fungsi linear parameter dan dapat tidak linear variabel. Pengambilan keputusan dalam uji regresi dapat mengacu pada dua hal ini, yaitu dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.